Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Zulma Salafi. Di sini saya sedang mengerjakan tugas laporan akhir bersama rekan saya bernama Nanda Huril Aini. Dengan judul laporan akhir kami yaitu Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas berbasis PHP Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, di mana aplikasi ini dibuat untuk sarana pembuatan dan monitoring SPPD sampai dengan proses pertanggungjawabannya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut sebagai berikut. Kita akses web SPPD melalui URL sppd.dispendid.online.com, enter. Setelah itu nanti akan tampil halaman utama SPPD seperti ini. Untuk halaman utama ini akan muncul dua button login, yaitu login admin dan login user. Untuk masuk ke sistem, kita harus memasukkan username dan password. Contoh aspbd0246@gmail.com, password, dimana username dan password ini dapat didapatkan dari admin SPPD. Jadi di sini user tidak melakukan registrasi karena username dan password telah dibuatkan admin, karena dari pihak dinas meminta agar orang luar instansi tidak bisa masuk ke sistem dikarenakan data rahasia milik dinas. Lalu diarahkan untuk verifikasi email, pengguna akan mendapatkan pesan dari admin SPPD, lalu klik link yang dikirim admin SPPD. Maka akan diarahkan untuk login kembali menggunakan email dan password. Di sini terdapat tampilan dashboard di mana ada total SPPD, total surat tugas, maupun total upload LPG dan lainnya. Dan terdapat fitur surat SPPD ini untuk membuat surat SPPD, di mana admin SPPD dapat menambahkan surat dengan cara seperti ini. Klik button tambah data, lalu mulai menginputkan data. Klik simpan, maka data berhasil ditambahkan. Dan apabila admin untuk mengedit data, pilih edit, button edit. Dan ini contohnya saya mengubah isi tempat tujuan Malang. Simpan, data berhasil diedit. Dan untuk mencetak surat SPPD, klik button cetak, maka akan tampil format SPPD seperti ini. Lalu terdapat button cetak laporan, di mana menampilkan tabel laporan surat SPPD. Untuk mencari data laporan SPPD dengan cara memasukkan kata kunci tanggal surat, klik cari, maka data surat akan tampil sesuai kata kunci. Apabila admin SPPD ingin menghapus data, maka dengan cara klik button hapus, maka data akan terhapus. Terdapat fitur surat tugas, di mana data ini telah dibuatkan oleh admin bagian. Ada button cetak dan laporan, di mana button cetak ini untuk mencetak surat tugas dan button laporan untuk mencetak laporan surat tugas. Untuk format surat tugas ini telah mengikuti template dinas.
button cetak laporan ini untuk mencetak atau menyimpan laporan surat tugas. Caranya sama, untuk mencari data sesuai dengan kata kunci tanggal surat, misalkan tanggal 12, maka akan tampil tanggal 12 yang dicari. Lalu terdapat fitur kwitansi, di mana data ini telah dibuatkan oleh admin keuangan. Ada button cetak dan laporan, di mana button cetak ini untuk mencetak nota kwitansi. Format nota kwitansi ini telah mengikuti template dinas. Klik cancel untuk mengembalikan. Button cetak laporan ini untuk mencetak atau menyimpan laporan nota kwitansi. Caranya sama, untuk mencari data sesuai kata kunci, misalkan tanggal 12, maka akan terfilter sesuai kata kunci tanggal surat. Dan untuk mencetak ataupun disimpan bisa dilihat pojok kanan atas, klik destination lalu print. Itu untuk mencetak. Untuk fitur upload LPG ini untuk mengupload laporan perjalanan dinas. Caranya, isikan nama file sesuai format, contohnya seperti ini. Pilih file LPG yang akan diupload, lalu pilih file yang dipilih, upload, maka data akan tampil di tabel dan admin ataupun user dapat mendownload file apabila diperlukan. Data akan terdownload. Lalu ada fitur format LPG. Data ini akan diinputkan oleh user, di mana admin SPPD juga dapat mengelola data LPG. Admin bisa mengedit, cetak. Untuk mencetak laporan LPG, ada juga button laporan untuk mencetak rekapan laporan LPG. Akan tampil tabel. Caranya sama, untuk mencari data sesuai kata kunci, misalkan tanggal 12, maka akan terfilter sesuai kata kunci tanggal surat. Cancel. Fitur kunjungan dinas, di mana fitur ini untuk memberikan informasi kepada pegawai, lokasi ataupun alamat kunjungan dinas yang dapat dilihat melalui Maps. Untuk mencari lokasi maupun alamat bisa dicari melalui search dengan mengisikan kata kunci. Contohnya seperti ini. Maka akan terfilter sesuai kata kunci yang dicari. Bisa diperbesar dan diperkecil untuk maps-nya. Fitur data utama. Data ini akan diinputkan oleh admin umum, di mana memberikan informasi mengenai data pegawai, data jabatan, maupun data kegiatan. Terdapat fitur pesan, di mana pengguna dapat mengirim pesan kepada pengguna lainnya.
file, tapi jika diperlukan. Lalu kirim, pesan akan terkirim. Pengguna juga bisa melihat pesan terkirim dengan cara klik button baca. Pengguna bisa mendownload file yang sebelumnya telah dikirim. Apabila selesai, admin SPPD bisa logout dan akan diarahkan ke halaman utama SPPD. Dan untuk mengecek pesan yang sebelumnya dikirim admin, pegawai silakan login, cek pesan masuk, dan pegawai akan menerima pesan dari admin SPPD. Logout. Sekian untuk hak akses admin SPPD. Saya Nanda Hurela ini dari kelompoknya Alvina Zolema Salafi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi yang telah kami buat, tapi di bagian usernya. Jadi pertama kita memasukkan halaman webnya, yaitu sppd.dispendik.online. Setelah kita membuka web sppd.dispendik.online ini, kita akan masuk kepada halaman utama, yang di mana halaman utama ini berisikan login admin dan login user. Namun kita masuk ke login user. Setiap pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk itu memiliki hak akses untuk mengakses sistem ini. Yang pertama, kita harus memasukkan email dan password. Email saya dan memasukkan password yang telah diberikan oleh admin. Langsung aja kita login. Pada saat kita setelah login, kita akan masuk ke halaman dashboard Dispendik, di mana halaman ini terdapat total SPPD, total surat tugas, jumlah upload, jumlah format LPJ, jumlah kwitansi, jumlah pegawai, jumlah jabatan, jumlah kegiatan. Itu dapat kita lihat di dashboard utama Dispendik ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke halaman surat SPPD. Di halaman surat SPPD ini, user hanya dapat mencetak surat SPPD dan hanya dapat mencetak buku laporan SPPD, di mana kita juga dapat mencari data tanpa harus mencari satu-satu. Kita langsung aja nge-search di sini, misalkan tanggal 30 Juni, maka yang hanya muncul hanya pada tanggal 30 Juni saja, tanggal surat 30 Juni saja. Coba kita cetak surat SPPD-nya. Berikut adalah tampilan surat perintah perjalanan dinas yang ada di sistem ini. Template dari sistem ini sudah disesuaikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Jadi kita mengikuti kenyataan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Surat ini dapat kita simpan sebagai PDF. Mari kita coba simpan. Surat perjalanan PDF, simpan. Sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya coba kita mencetak buku laporan SPPD. Ini merupakan tampilan dari buku laporan SPPD yang dapat kita simpan sebagai PDF juga. Selanjutnya kita masuk ke surat tugas. Di surat tugas ini, user juga hanya dapat mencetak surat tugas dan mencetak buku laporan surat tugas sama seperti di fitur surat SPPD tersebut. Mari kita coba surat tugas, mencetak surat tugas. Berikut adalah template dari surat perintah tugas yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang sudah kami masukkan ke dalam sistem. Terdapat nomor surat, dasar, kepada siapa kepala dinas memerintahkan tugas tersebut, dan untuk apa surat tugas ini dikeluarkan. Kita juga dapat menyimpan sebagai PDF. Selanjutnya, mari kita coba menyimpan buku laporan. Nah, buku laporan ini bisa mencetak semua semua data surat tugasnya. Tapi kita juga dapat mencetak
salah satu data aja. Misalkan kita mencari di data pada tanggal 12 Agustus, maka yang muncul hanya ada satu data pada tanggal 12 Agustus dan kita bisa menyimpannya sebagai PDF. Mari kita coba simpan surat perjalanan buku surat tugas. Sudah, datanya sudah tersimpan di dalam komputer saya. Selanjutnya kita masuk ke fitur kwitansi. Di dalam fitur kwitansi ini, user juga hanya dapat mencetak kwitansi dan mencetak buku laporan kwitansi, di mana kwitansi ini sudah disesuaikan dengan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kita dapat menyimpan kwitansi ini sebagai PDF. Begitupun juga buku laporannya, kita juga dapat menyimpannya sebagai PDF. Tidak lupa juga ada fitur search yang untuk memudahkan kita mencari data. Misalkan data di tanggal 16 Juni. Nah, kalau gini kan yang muncul hanya data di tanggal surat 16 Juni saja. Jadi kita tidak perlu mencarinya harus satu-satu. Kita tinggal nge-search aja, datanya sudah keluar. Untuk memudahkan admin maupun user dalam mencari data. Sekarang kita masuk ke dalam fitur pesan. Di dalam fitur pesan ini ada pesan baru, pesan masuk, sama pesan keluar. Di pesan baru ini sudah tersediakan email admin, yaitu admin SPPD, admin bagian, admin keuangan, dan admin umum. Kita dapat mengirimkan pesan ke admin maupun ke user lainnya. Mari kita coba untuk mengirimkan pesan kepada admin SPPD. KSPPD 0246@gmail.com. Subjeknya surat SPPD. Misalkan kita menanyakan tentang surat SPPD kita. Saya menanyakan surat SPPD apakah sudah bisa diambil. Kita sebenarnya juga ada fitur melampirkan file di mana kita dapat mengirimkan berupa Word, PDF, ataupun berupa gambar juga bisa. Tapi karena kita hanya menanyakan saja, jadi kita tidak perlu melampirkan file. Kirim. Sudah terkirim. Mari kita lihat di pesan keluar. Surat SPPD menanyakan, bisa kita lihat rinciannya. Menanyakan surat SPPD. Untuk di pesan masuk masih kosong karena memang tidak ada user lain atau admin yang mengirimkan pesan kepada akun saya. Selanjutnya kita masuk ke upload LPG. Di upload LPG ini user dapat menambahkan data LPG maupun SPPD yang telah dilakukan. Jadi ketika user telah melakukan perjalanan dinas, user membuat LPG dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan tadi diupload lagi di sini. Kita mencoba mengunggahnya, misalkan tanggal 8 Juli 2020 Nanda Huril, tapi kita coba untuk upload SPPD. Kita pilih filenya. Satu, open, upload. Data berhasil terupload. Kita lihat ya, datanya sudah berhasil terupload 8 Juli 2020 Nanda Huril SPPD. Kita juga dapat mengunduh kembali data yang tadi sudah kita upload. Lihat nih, berhasil terdownload. Selanjutnya kita masuk
ke format LPG, di mana di format LPG ini user dapat menambahkan data, mengedit, mencetak buku laporan, dan menghapus. Mari kita menambahkan data di format LPG. Di input laporan LPG ini kita memasukkan ID-nya 2, latar belakang perjalanan dinas ke Surabaya, landasan hukum, maksud dan tujuan, rapat tahunan, kegiatan yang dilaksanakan, membahas peraturan new normal, hasil yang dicapai, peraturan baru new normal, kesimpulan dan saran, segera dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Tanggal surat dibuat misalkan 7 Juli 2020. Pegawai yang pertama Sugianti, pegawai kedua Nanda. Mari kita simpan. Tersimpan. Nah, datanya sudah masuk. Kegiatan membahas peraturan new normal, hasil peraturan baru new normal. Pegawai yang bertugas yang pertama Sugianti, pegawai kedua Nanda. Mari coba kita edit datanya. Kita tambahi jadi Nanda Uril. Simpan. Datanya sudah berhasil terperbarui, yaitu Nanda Huril, pegawai keduanya, yang tadi kan Nanda aja. Sekarang coba kita cetak laporan LPG-nya. Laporan LPG-nya ada ini, Sugianti, yang kedua Nanda Huril, sesuai yang sudah diedit tadi. Kita juga dapat menyimpannya sebagai PDF. Nah, sekarang coba kita hapus datanya. Selesai, datanya terhapus dan data yang tersimpan hanya satu. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur kunjungan dinas, di mana kunjungan dinas ini user hanya dapat melihat kunjungan dinasnya, tidak dapat mengolah. Di sini ada map di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk berada di Jalan Darmojoyo nomor 19 Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lalu kita dapat melihat ke mana aja pegawai telah bertugas. Di Balai Pembangunan, di Bandara Juanda, kita dapat melihat datanya satu-satu di sini. Tidak lupa di sini juga ada fitur cari, di mana kita dapat mencari data ke mana lokasi yang telah didatangi oleh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Mari coba kita lihat kita cari JW. Nah, berarti di JW Marriott Hotel Surabaya ini ada yang pegawai pernah bertugas di sana. Setelah itu kita masuk ke data utama. Di dalam data utama ini terdapat data pegawai, data jabatan, dan juga data kegiatan. Di mana data pegawai ini berisikan data pegawai, NIP, nama pegawai, jenis kelamin, telepon, alamat, dan email. User hanya dapat melihat data pegawainya saja, tidak dapat mengedit, menghapus, ataupun yang lain-lain. Di data jabatan, user juga hanya dapat melihat ini ada nama, NIP, ijazah, golongan, dan jabatannya saja. Tidak lupa terdapat juga fitur cari, di mana kita dapat mencari jabatan.
Misalkan kita lupa jabatannya Pak Nanang. Pak Nanang itu jabatannya apa ya? Kita cari Nanang. Nah, yang muncul hanya akan nama Nanang Trisno Susilo aja. Jabatannya kasih evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya kita masuk ke data kegiatan. Di data kegiatan ini, user juga hanya dapat melihat data kegiatan yang pernah dilakukan oleh pegawai. Ini data kegiatan perjalanan dinasnya ya. Ada di tahun kegiatan, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal bulan, dan tempat kegiatan. Nah, setelah selesai di sini juga terdapat fitur message. Kita dapat melihat pesan masuknya di sini aja. Gini. Setelah selesai, setelah user telah melakukan aktivitasnya di sistem ini, user dapat melakukan logout melalui sini. Kita logout. Nah, setelah selesai di logout dari halaman dashboard tadi, akan kembali ke halaman utama yang berisikan login admin dan login user. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.